Saya lagi ngetes suara dari Saramonic Air ini tanpa windshield ya. Sekarang pakai windshield atau bulu kucing nih. Nah, harusnya suaranya lebih bening. Di sana ada apa namanya? Nusa Kambangan, di sana ada PLTU. Saya akan ke sana. Nah, jaraknya lumayan jauh tuh. Nah, oke. Nah, saya sudah mulai maju nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jagoan Indonesia. Jangan lupa untuk belajar chapter Indonesia. Teruslah berkarya meskipun dalam keterbatasan. Pernah nggak sih kalian bikin konten di luar ruangan terus ribet banget sama mikrofon yang ukurannya mungkin gede, kabelnya di mana-mana, ya pokoknya ribet. Dan belum lagi kalau kita harus lari-lari, ngejar orang, dan takut banget mikrofonnya jatuh. Banyak mic wireless yang di luar sana menjanjikan kualitas bagus tapi desainnya gede. Karena gede tentunya nggak praktis. Nah, untuk kali ini kontennya spesial. Kita kedatangan Saramonic Air. Mic ini diklaim sebagai mic yang paling compact, paling kecil. Nah, khusus untuk video kali ini saya tidak bahas lavnya ya, tapi kita akan berfokus pada inti utamanya yang super compact. Dan saya bakal tes seberapa jauh jarak transmisinya yang katanya sampai 300 meter. Kekuatan magnetnya yang tidak kaleng-kaleng, akan lengket banget seperti lengket kamu dengan pasanganmu. Dan tentunya daya tahan baterai yang luar biasa lama. Apakah mic Saramonic Air ini bisa jadi solusi buat permasalahanmu? Oh iya, satu lagi. Ini yang saya sangat suka adalah bisa compatible untuk HP, untuk kamera, camcorder, bahkan laptop. Nah, di video kali ini akan kita bahas semua ya. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, akan kita unboxing dulu nih. Ya, inilah dia penampakan dari Saramonic Air ya. Bungkusnya seperti ini, terlihat sangat elegan. Depannya ada tulisan seperti ini, dibuat simple. Terus kemudian samping kanan kirinya, belakangnya sudah sangat jelas, clear. Terus kemudian di bagian atasnya kita langsung buka saja. Setelah dibuka, ada dua kotak yang isinya salah satunya adalah pouch. Terus kemudian kabel TRS, windshield ada dua, ini biar suaranya nggak menggema. USB Type-C, terus kabel TRS untuk koneksi ke kamera. Nah, di box satunya, nah ini dia lakonnya, modelnya ya. Dari boxnya saja kelihatan sangat elegan dengan dilapisi metal. Banyak kamu kalau misal megang boxnya saja sudah sangat bagus banget, apalagi kalau buka. Wih, dibuka seperti ini ya. Isinya kita preteli satu-satu. Ini biar klip untuk masukkan ke kamera. Ini receivernya. Ya, kalau diklik yang agak lama karena belum connect ya tampilannya seperti ini. Ini untuk mengkoneksikan ke HP dengan Type-C. Ini dia mix-nya, transmitternya. Ya, transmitternya ini lengket banget karena apa? Karena magnetnya super duper kuat, super duper kuat. Jadi ya siap-siap saja lengket nih. Nah, kan? Jadi dari jarak beberapa senti sudah sangat lengket. Ada dua ya, kita dapat dua. Dimensinya kita bilang paling kecil di kelasnya, compact, sangat kecil, bahkan sampai tidak terlihat kalau dari jauh ya. Nah, untuk dimensi boxnya sekitar 10 cm panjang, lebarnya 6 cm, tingginya sekitar 2,5 cm. Di boxnya ada colokan USB Type-C ya. Nah, kita penasaran harusnya kita tes magnetnya itu ditaruh di kaos, tapi ya seperti ini dulu. Wah, biar kipas-kipas yang ngipasin sate masih tetap nempel karena memang magnetnya super kuat. Ini ditempelin di pouch-nya ya dengan asumsi ya kain, misal kita mau pakai kaos terus kemudian ditempelin. Ini lebih ekstrim lagi ya, ada kertas pembungkusnya kita tempelin juga. Nih kan, super duper kuat. Jadi nggak usah khawatir jatuh. Oh iya, ada yang terlupakan. Di dalam paketnya juga kita dapat ya kitab-kitabnya ya, ada asuransi dan sebagainya. Ada ini dia kelengkapannya, sudah ada di layar monitor dan semuanya lengkap kecuali lav. Nah, kita buka satu-satu. Ketika diklik lama akan hidup. Nah, bagian ini yang super bagus ya. Hati-hati karena ini barang lumayan, barang premium. Cara masangnya jangan sampai kebalik. Di situ sudah ada logonya. Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik
dimasuk-masukin sampai kiamat kurang 2 hari juga nggak akan masuk ya tuh kan. Nah, posisinya yang benar seperti ini, terus kemudian dilihat ada logonya, tinggal diklik sampai bunyi klik. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita coba biar connect seperti apa, ini kita pasangkan di HP, terus kemudian tampilannya masih seperti itu, tapi kalau mic-nya kita hidupin, transmitternya kita hidupin, tek, tidak nunggu sampai setengah menit kelamaan, cuman butuh 5 sampai 10 detik langsung connect, bisa dilihat tuh kan. Nah, kalau sudah seperti ini ya sudah siap digunakan. Tuh, dengan sangat mudah, cepat, dan hemat tentunya. Nah, ini baru satu. Pak, kalau misal 2 gimana? Nih sudah ada 2. Tuh kan, pairing-nya cepet banget, nggak usah nyeting kayak dulu-dulu ya. Nah, terus kemudian di sini ada menu, untuk mengaksesnya tinggal diklik yang agak lama tombol M, terus kemudian tinggal dipilih dia output mode, stereo, mono ya, safety. Nah, nanti itu kita jelaskan. Nah, di sampingnya itu ada untuk yang mendengarkan sama input. Input gunanya apa? Untuk dimasukkan ke kamera. Nah, di samping sebelahnya ada USB Type-C. Kalau tadi untuk yang HP, sekarang kita tes untuk yang di kamera atau camcorder sampai klik. Nah, jangan sampai salah posisinya ya. Nah seperti ini. Terus kemudian ada kabel TRS-nya dimasukin, sekali lagi jangan sampai salah di bagian input. Nah, begini. Terus kemudian kalau sudah kita tes, ini saya pakai kamera jadul, tinggal sudah seperti ini ya, dimasukkan, tek, gitu kan. Nah, sudah siap dipakai. Oke, pas kebetulan saya ada camcorder, ini juga bisa dipakai juga. Jadi memang Saramonic Air itu alatnya kecil, kompak, dan bisa dipakai di mana saja. Nah, untuk beberapa saat kalau misal sudah agak lama otomatis mati ya, tinggal dihidupin saja. Biar apa? Biar ngirit baterai. Nah, cara pakainya tinggal dicolokin saja di, nah, seperti itu. Tinggal dipakai saja sudah siap. Oke, kita lanjut untuk pengetesan lainnya. Gimana setelah lihat unboxingnya? Keren kan ya? Jadi super lengkap. Nah, lebih mantep lagi akan kita bawa teman-teman keluar ruangan untuk ngetes jarak transmisinya. Langsung kita ke lokasi. Nah, sekarang saya lagi berada di Cilacap, tepatnya di Pantai Kemiren ya. Pantai Kemiren tadi masuknya 7.500 dua orang, berarti 15.000. Saya lagi ngetes suara dari Saramonic Air, ini tanpa windshield ya. Kalau di sini kan terlihat jelas banget suaranya, ada suara anginnya, terus ya, pantainya dengan deburan uapnya masuk apa enggak. Nah, ini suaranya seperti ini. Kalau kita coba dengan windshield, suaranya lebih bagus apa enggak, gitu ya. Bentar. Sekarang pakai windshield atau bulu kucing nih. Nah, harusnya suaranya lebih bening. Di sana ada apa namanya? Nusa Kambangan, di sana ada PLTU. Kita nanti setelah ini tes coba suara dari Saramonic Air, tes jarak. Nanti saya akan ke sana. Nah, jaraknya lumayan jauh tuh. Di Saramonic Air-nya itu klaimnya sampai 300 meter, tapi kayaknya saya enggak jalan sampai 300 meter ya. Paling ya beberapa langkah saja, beberapa meter. Nanti saya pakai 2 kamera, ini ada istri saya. Nah, pengujiannya sangat simpel. Nanti ada istri saya di sini. Nah, ini istri saya lagi ngerekam ini. Nah, terus nanti saya jalan ke sana. Kita mulai? Boleh? Oke, siap. Oh iya, ini suara dari mic dari HP saya. Terus ini suara dari Saramonic Air. Ya jelas pastinya beda ya. Untuk lebih ekstrimnya lagi, windshield-nya saya copot. Ya, karena tadi ini pakai windshield, sekarang windshieldnya saya copot. Oke, kita mulai. Kita coba kehebatan jarak dari Saramonic Air berikut ini. Saya akan langsung melangkah ke sana. Ya, yuk. Ini situ aja ya. Suaranya masih bagus? Nah, masih bagus. Padahal tadi sudah belok ya, ada sedikit rintangan. Kita ini baru 30 langkah. 30 langkah. Saya tambah lagi 40 langkah. Tuh, 2, 3, 50 langkah. Tuh, 2, 3. Nah, oke. Nah, saya sudah mulai maju nih.
Silakan disimpulkan hasil suara dari Saramonic Air. Ini ekstrim banget, ekstrim banget. Anginnya banter banget. Terus kemudian saya tadi lari sampai sana, suaranya bisa dicek seperti apa. Oke, kita lanjut ke studio. Yang jadi perhatian adalah kalau mau buat apa namanya, ngedit bagian ini, jangan ditempelin dulu ya, karena riskan. Karena kan dipencet nih, nanti sininya bisa patah nih kan. Untuk menjawab kegelisahan yang saat setting di HP terus kemudian ditunyuk-tunyuk takut patah, maka ini bisa diakses dari aplikasi Saramonic. Ya, jadi daripada ditunyuk-tunyuk sudah dikoneksikan di HP, ditunyuk-tunyuk nanti takut patah karena takut ya. Jadi bisa dikoneksikan, bisa diatur di HP, aplikasi HP. Nanti di buku panduannya sudah aja, tinggal di-scan, tinggal diutik-utik sendiri aja, diutik-utik sendiri aja. Selamat mencoba. Untuk pengujian kedua, saya pakai ini. Di sini sebelahnya saya ada kipas angin lumayan banter ya. Ini tanpa bulu kucing, simbolnya bulu kucing. Peredam suara. Nah, bisa dilihat saya diam, ini sinyalnya ada nih. Ada noise-nya ya, ada noise-nya. Nah, suaranya seperti ini. Sekarang saya ganti, saya mau coba pakai windshield. Nah, bahasa kerennya windshield ya. Seperti ini. Ini ya, setelah dipakai windshield ya, seperti ini. Oh, jadi kayak ada rambutnya. Ada kipas angin di sebelah saya. Terus kemudian sinyalnya sudah beda. Kalau tadi kan masih kempresek banget ya, saya diam dulu. Oke, setelah dipakai windshield jadi lebih clean ya suaranya. Sinyalnya kelihatan tuh. Ya kan? Untuk pengujian berikutnya saya pakai kamera ya, atau hubungkan dengan Saramonic. Kita lihat seberapa bagus kualitas suaranya. Ya, begini adalah kualitas suara dari Saramonic Air. Cek 1 2 3, cek 1 2 3 yang sudah dihubungkan dengan kamera. Ini ya. Ini kamera jadul saya tapi ya lumayan gitu ya. Gimana menurut teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar ya, suaranya seperti apa. Nih, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Oke, ini adalah pengujian berikutnya. Saya koneksikan Saramonic Air dengan camcorder. Ini Saramonicnya, ini di depan ya, nih kan. Cek 1 2 3, bisa dilihat sinyalnya dari sini, bisa dilihat, tuh kan. Di sini juga masuk. Tuh kan, cek 1 2 3. Sebagai pertimbangan saja, karena di sini kan kenapa kok nggak penuh, karena tadi tak cek di setting cuma 50% saja. Biar apa? Biar suaranya nggak terlalu kekerasan pas monitoring. Tapi kalau di sini bisa dilihat, tuh kan. Di sini bisa dilihat sinyalnya bagus. Inilah suara dari mic Saramonic Air. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Gimana menurut kalian? Bagus enggak? Nah, silakan dinilai sendiri suara dari Saramonic Air yang dikoneksikan dengan camcorder Sony NX ya 100. Ini. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Ya, kita masih bermain dengan mic Saramonic Air. Saya berada di pinggir jalan, itu kan ada kan ya. Nah, asiknya adalah mic Saramonic Air itu punya SNR sebesar 90 dB. Artinya apa? Suaranya jelas lebih bagus, bahkan sekelas studio. Dan noise yang di belakang itu bisa dikurangi ya. Lagi buat konten, kadang terbawa suasana, kita sampai teriak-teriak. Nah, kadang suaranya itu jadi pecah. Jangan khawatir, kalau misalnya pakai mic Saramonic Air, suaranya enggak bakalan pecah. Karena bisa meredam sampai 120 dB. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba berteriak gitu ya, suaranya enggak pecah atau enggak picking. Jadi sinyalnya itu enggak sampai ke atas, sampai 120 dB. Cakep ya. Nah, kalau ini lebih asik lagi, kita pakai yang mode biasa dulu. Ini noise cancellingnya belum dihidupin ya. Kita hidupin noise cancelling dari Saramonic Air. Ada dua mode di Saramonic Air untuk yang noise cancelling. Ada weak sama strong. Kita coba, nah ini seperti apa? Coba strong. Biasanya kalau di mic yang lain, saat kita mengaktifkan noise cancellingnya, suaranya berubah. Coba, teman-teman suara saya berubah enggak?
Kalau ini untuk yang weak, bisa didengarkan suaranya seperti apa, tuh kan? Ini mohon maaf ya, kamera HP ku kayak gini, belakangnya itu kelihatan hilang gambarnya, tapi ya tetap ada tuh kan, tetap ada tuh kan. Ya begitu. Oke. Tadi sudah banyak banget dari unboxing, dari greeting, terus kemudian tes sampai lari-lari jarak sampai 300 meter. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya menurut kami Saramonic Air ini kecil-kecil cabai rawit ya, namanya cabai rawit ya, kecil tapi mengena banget ya. Ukurannya sangat compact, nggak membatasi performanya, terutama buat kalian yang nggak mau ribet pakai kabel tambahan. Magnetnya tadi jelas sangat luar biasa, sudah kita tes, sudah dikiwir-kiwirkan, kata bahasanya Umi, tidak akan lepas. Jadi nggak usah takut kalau teman-teman buat kontennya sambil lari-lari, karena magnetnya super lengket. Satu hal yang paling saya suka adalah mic ini sangat kompatibel, bisa dipakai di laptop, di HP, bagi teman-teman konten kreator yang modalnya HP, sangat cocok, karena pengujian yang ada di luar ruangan tadi juga 100% pakai HP, jadi ya kalau misal mau langsung check out saja. Terus kemudian tidak hanya HP, buat kamera juga, kamera mirrorless, DSLR, yang penting ada colokan TRS atau 3,5 inch, langsung masuk. Bisa juga digunakan untuk camcorder, kalau tadi kita pakai camcorder NX100, atau bisa juga untuk voice over. Tidak hanya itu, bisa juga untuk apa? ASMR. Pokoknya serba lengkap. Meskipun ukurannya kecil, tapi serba lengkap. Nah, buat teman-teman yang tertarik dengan Saramonic Air yang setupnya sangat kecil dan luar biasa compact, bisa dibawa kemana-mana, teman-teman bisa langsung order di link deskripsinya ya. Link deskripsinya sudah kita tulis. Langsung check out aja karena itu link resmi dari distributornya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kalau misalnya teman-teman beruntung, maka dapat potongan harga. Tapi itu kita tidak janji ya. Ya untung-untungan saja. Barangkali ternyata saat teman-teman check out dapat diskon, dapat promo, ya disyukuri saja ya. Sekian dari kami dari Jaguar Indonesia untuk review Saramonic Air mic wireless terkecil di dunia, kecil, compact, cabai rawit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Teruslah berkarya meskipun dalam keterbatasan. Yo!